ilmu kira-kira bisa mencapai si soleh nggak? Si soleh bisa menjadi predikat soleh nggak? Enggak lah. Kesolehan itu akibat kesempurnaan seseorang dalam rangka beribadah kepada Allah. Dari sekian banyak ibadah adalah yang sekaligus merupakan pokok ibadah as-shalawatul khamas, atau mendirikan salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berbicara soal salat kan diatur ya. Diatur berapa syarat sah sholat, berapa rukun sholat, berapa makruh sholat, berapa sunnah sholat, berapa apa yang namanya yang membatalkan sholat, itu semuanya diatur oleh agama. Seandainya ada orang sekarang sholat, tapi ilmunya kagak ngerti kan, pada repot kita mau bilang soleh ya. Ilal mu'allafin, kecuali orang-orang mu'allaf ya. Di kita kan orang mu'allaf itu siapa sih mu'allaf itu? Ayo. Arti mu'allaf apa? Disyair mu'allaf itu dari Allah yu'allifu ta'lifan wa huwa mu'allifun wa naka mu'allafun. Arti malam itu orang yang perlu dirayu. Arti malam itu orang yang perlu dirayu. Kayak ibu umpamanya walaupun udah puluhan tahun rumah tangga, tapi masih genit ada, berarti masih malam. Dengan ibu rumah capek. Coba ya, pengantin di bangsa sebulan akan ada istilah honeymoon. Halimunan ya. Jadi hani itu madu, mon bulan. Kenapa cuma sebulan ya? Mau saya honey years, tahun madu. Tapi kan nggak lucu. Kalau udah tahu kan di mana kayak madu, walaupun hari aja kayak madu. Pesannya berantem, mabuk. Makanya mu'alaf itu nggak lama. Ini kadang-kadang di Indonesia lucu. Orang masuk Islam udah 70 tahun masih mu'alaf aja. Capek dong kalau kan gitu ya. Kalau baru setahun oke lah mu'alaf. Lu udah berapa tahun masuk Islam? Udah 15 tahun mau ngapain dari masih dirayu. Harusnya lu merayu yang lain kan gitu. Ngerti nggak sih? Oke. Kenapa dibawa mu'alaf? Kecuali mu'alaf. Kalau mu'alaf umpama jadi itu dengan Pak Syahok mudah-mudahan masuk Islam. Ini ya. Tapi 70 hari dia pengen sholat, belum bisa Fatihah. Apa pakai yang lain? Yang lain asal seukuran Fatihah. Allahu Akbar, belum bisa ini bismillah. Yang bisa apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya udah itu aja. Selama Fatihah, umpama baca Fatihah 1 menit, maka kata subhanallah, alhamdulillah 1 menit. Sah salat. Baru bisa subhanallah, ambil subhanallah, 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 subhanallah. Sah selama baca Fatihah. Belum bisa baca apa-apa. Itu belum kayak orang apa namanya tamu. Selama Fatihah sah. Tapi kan masa gitu. Yang namanya mu'alaf itu yang alamat. Ibu serta bapak. Tapi diperbolehkan orang yang belum mampu baca Fatihah, oleh begitu rukun, umpama dia masih belajar, silakan hadirkan bacaan yang lain dengan ukuran sama seukuran baca suratul Fatihah. Yang akan dibicarakan hari ini oleh guru kita yang mulia, ada penerangan bahwa yang namanya sholat itu ada yang standar, ada yang rada-rada kurang, ada yang sangat sempurna. Mana sholat yang sangat sempurna? Arkan rukunnya dia kuasai, kemudian sunnahnya juga dia kuasai.
menguasai, makhluknya dia juga sudah tahu, apalagi yang namanya yang membatalkan dan melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Itu the best, itu yang paling baik ya. Ibu bapak tadi kan kalau yang namanya berjamaah juga harus memiliki ilmu. Jangan sampai berjamaah tapi cara-caranya memang dilaksanakan, hilang lagi keberuntungan kita di dalam pelaksanaan salatul jamaah ya. Ada keterangan bahwa lu lebih baik kalau berjamaah, tapi itu belum berlaku sekarang. Akhir zaman dahulu ya. Yang maka Imam Ghazali kan di akhir zaman ada ibadah yang paling afdol, enak banget, tidur. Itu tidur suatu saat akan menjadi ibadah yang paling afdol. Kenapa? Saat keluar rumah semuanya maksiat ya. Begitu keluar rumah subhanallah, mana yang namanya paha, mana yang namanya tetek, yang namanya macam-macam. Lebih baik tidur. Sekarang tidak ada ya. Ini serius. Abi kenapa nggak pernah ke mall? Abi kenapa nggak pernah ke pasar? Pokoknya kayak itu benar-benar. Cuma saya sayang di rumah saya baca Quran, di rumah saya sholat, di rumah saya ibadah. Pas keluar rumah, jangan-jangan nyampe IP, nyampe jalan mana aja. La ilaha illallah. Nah ini kita di kamar. Ya Allah, mulus anaknya. Maka saya membatasi keluar dari halaman. Masalahnya ya itu ya, mohon maaf, malu saya pernah pernah rada ya bukan anak sih tegas. Ada yang ketamu ke saya sama masih muda banget, nama kayak gini Pak, kan merusak si Emen. Iman buat Emen. Ada yang mau bersalin, nanti di akhir zaman ibadah yang paling afdal ya tidur. Sebab nahdun nafas ambil bentar itu ibadah ya. Kufajarat anas lakar sedekah ya. Kamu mencegah diri kamu dari kejelekan, itu adalah sedekah. Oke. Sekarang kalau saya bertanya biar bacanya biar kita dapat berkah. Ya di Paslon. Nah kalau bapak apa dia itu, ayo saya ajarin apa pinter saya. Paslon ini pasal fi tengahnya gitu. Jadi ayo fi syurut. Nah, syurut apa syurut? Syurut itu jamak dari syartun. Kalau satu syartun, kalau dua syartani, kalau banyak artinya syarat ya. Lain kalau zamannya asrat kebanyakan semua. Jadi bisa syartun syartani syurutun, bisa syartun syartani asratun. Kalau yang namanya asrat biasanya bukan diartikan syarat tapi diartikan tanda. Nah, kalau syurut syarat, kalau syarat dan ngerti kan ya. Syarat itu apa sih? Syarat itu ya sesuatu yang kudu, ya harus. Aten di situ. Jadi lu sedekah syaratnya kudu ada duit, benar kan? Ayo nak sedekah kudu ada duit. Tapi lu masih ya. Syarat sedekah kudu punya. Gue pengen kawin tapi nggak ada lawannya. Kalau bisa, syarat kawin itu mengambil laki mengambil perempuan. Itu syarat kan? Itu paham lah ya. Makanya kalau syarat biasanya jamaknya surut. Ya. Lain kalau sirik kata mereka itu, syarat surut asrar. Asrat kata orang dulu kalau pengen kayak begini kalian syarat di
syarat, ayah sholat, bawa sirik. Ya benar. Ini nanti hilang satu, terusan nikah ya. Si ayah kalau segitu kamu gitu ya. Oke, ini bisa berapa? Di sini, disuruh dirinya tidak. Disuruh dirinya tidak. Ini pasal mau ngomongin syarat sahnya tidak. Apa itu tidak? Tidak itu mengikuti ya. Sama apa dengan ittiba. Tidak ittiba ya. Ittaba itu maknanya ngikutin. Ada yang bilang termasuk ngikutin tala yang seluruh. Kalau udah bilang tala berarti mengikuti. Oke. Jadi di sini akan dibicarakan disuruh beberapa syarat yang membicarakan soal yang tidak mengikuti seseorang di dalam sholat. Ya. Nah kalau bapak-bapak baca asrat itu tanda. Saya kasih contoh. Min asrati sa'ah. Min artinya sebagian dari asrat bukan sa'ah. Asrat dari sebagian tanda-tanda as-sa'ah itu ya. Itu bukan diartikan syarat tapi tanda akan dibangkitkan kiamat. Andur fa'al ilmu diangkat Allah ya. Cara Allah angkat ilmu di mana? Kiai-kiai yang benar-benar pada bisa ngaji pada diambil sama Allah. Sedangkan mungkin kurang ya. Kiai insyaallah ya kita minta sama Allah agar yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Jangan sampai kita kehilangan jejak, kehilangan pegangan. Sebab kalau yang punya ilmu udah pada hilang, yang harus al-jahlu ya, nanti yang akan muncul ke permukaan kebodohan. Sehingga para pengajar saat itu bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan yang lain ya. Berdasarkan gengsi, berdasarkan golongan, berdasarkan kehormatan, berdasarkan harta, berdasarkan kekayaan, tidak lagi menggunakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu serta bapak, kalau sudah ilmu diangkat, bodoh nampak ke permukaan, walaupun azina tanda kiamat itu perzinahan di mana-mana ya. Yang dulu dianggap tabu, nah sekarang dianggap biasa ya. Saya ingat orang tua saya itu ada satu kampung namanya Kampung Parage, kampung bapak saya. Kalau ada orang mau lewat ke kampung situ, subhanallah, jangan-jangan yang namanya macam-macam motor dituntun. Kenapa Pak dituntun? Nggak enak sama Pak Kiai. Luar biasa. Sekarang ya yang di motor macam-macam. Yang ciuman di motor juga berani. Apa haji juga sama anak kita? Oh, lain. Itu berarti sudah tingkat kiamat. Dulu orang mau lewat kampung Kiai, jangan-jangan melihatnya bang melihat masjid yang ngeri. Dengan baru yang masjid depan adalah. Sekarang teriak Allah ngapain? Iya. Saya sering ngomong yang lucu banget itu. Anak santri dulu nemu kiai rokoknya keningan nanti benahi ditapain. Sekarang dia ngisi berkah. Cuma bisa ditanya kenapa? Itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu. Oke, kita kembali ya. Jadi bu, yang ada dia apa-apa. Kan bagaimana bisa ngaji apa-apa. Walaupun sambil mandi juga asal bisa ngaji nganten. Cuma siapa orangnya? Ya ibu ilmu torek.
Nikmati wajah wajah yajibu